Di atas udah ada pergerakan juga dari dalam pick tim Prabu. Udah moving langsung aja ketemu dua orang sekaligus. MP40 gak cukup buat ada dua cukup responsif tentunya dari belakang. Udah ada pergerakan follow up dari seorang Freeze dengan MP40 sekali lagi. Coba untuk di jump shot dari ke bawah terlalu berbahaya tentunya. Satu orang berhasil ditemukan. Ada luas yang cukup baik lagi tapi kita lihat Freeze nampaknya terjebak dan kepusingan. Mau kemana tentunya seorang Freeze kali ini. Dan satu orang lagi bakal ditembak ternyata. Dua pemain berhasil dijatuhkan dari observatory atau graveyard mengarah ke Sentosa ternyata. Ya, dan pembagiannya cukup rata ya bagi pilot di hari pertama. Bukan hari pertama, hari ketiga di final group A. Dan ini match pertama itu udah ada tim dari Lovre Indo Pride bakal turun ke arah Shipyard. Lalu ada dari tim Eternal Thanos yang udah mengamankan observatory. Dan kita di sini ada dari juga dua tim, yaitu tim nomor 1 dari dan itu DJN Chokers. Ya, mereka memilih turun di Sentosa dan bakal tabrakan juga karena kalau misalkan itu kan rapat banget ya. Nah, di belakang itu masih ada tim 5 yang udah dempet banget di Sentosa nampaknya. Tapi di lain sisi, semua tim ini memilih untuk menyebar luas di tempat kotanya tuh masing-masing, kayak nggak mau baku hantam di awal-awal. Baku hantam di awal, betul, karena mungkin untuk placement pertama atau match pertama ya yang mereka miliki di final group A ini mencoba untuk melakukan secure placement point dulu gitu, nggak mau terlalu barbar, tapi udah tapping juga di arah Sentosa. Dari Upin udah kena tembak dari belakang, nggak punya senjata langsung knockdown gitu aja seorang Upin nampaknya bakal coba untuk langsung di end aja, dan Mamang dari belakang MP40 bakal coba untuk ke follow up, tapi kita lihat ternyata terlalu sulit dan udah ada setup yang baik banget tentunya dari tim 5 kali ini. Yes, dari tim LC itu dari tim Galaxy ya. Galaxy bertemu dengan DJN Chokers. Oke, di Sentosa ya langsung ketemu dan berhasil mendapatkan satu pemain diculik. Cukup baik, jadi bisa ngurangin ini ya, baku hantam ya, karena jadi 3 lawan 4 nantinya. Yes, tapi nggak untuk kemungkinan bahwa nanti DJN Chokers bisa membalikan keadaan, di mana dari segi resource ataupun senjata, emang dari awalnya mereka turun, mereka cukup telat untuk mendapatkan senjata pertamanya. Bener, dan di sini tim Galaxy memilih untuk naik ke atas high ground langsung di rumah yang di atas. Mereka bakal ngambil visionnya juga, pastinya ngeluting di arah atas. Kalau masih kita lihat karena dari semua timnya rata-rata belum punya vest dan helm, tapi di pick sama udah ada tim Seina juga kali ini. Seina Mystic udah melihat ada keberadaan musuhnya di bagian bawah di rumah kayu. Yes, bertemu dengan tim DWN Experience yang cukup sabar juga menahan ataupun tidak terlalu greedy ya untuk langsung naik ke atas, karena mungkin dari resource glualnya belum punya sama sekali ya. Iya, kalau gue rasa memang dari tim DWN sendiri tuh nggak langsung turun di sini sih. Mereka pasti dari tempat mana dulu baru ke sini. Karena kalau misalnya lihat lootingannya, lu lihat kan nggak mungkin mereka turun di sini dong, tapi harus resource-nya kayak gini. Ya, sedikit dari trik sendiri dia cuma hanya megang 2 senjata jarak jauh, ada FAMAS dan juga dari M4A1-nya. Dan kalau misalkan dipaksakan untuk duel tadi sama dari tim siapa tadi? Yang ada Seina, di pick, tim Seina Mystic. Nah, ini bakalan sulit banget untuk kayak dua jarak dekat ya. Oke, mereka memilih untuk back off dulu dan looting terlebih dahulu pastinya untuk tim DWN sendiri, karena tim Seina juga memilih untuk tidak langsung menghajar tim DWN. Yes, dan kita berpindah ke arah plantation di mana ada dari tim Elvo dan bertemu dengan tim Indo Pride. Lovre Indo Pride udah ketahuan aja bakal coba di tapping, di mana X-Fan cukup sekarat 39 HP-nya tersisa dan masih ada pagar yang melindunginya, dan dari Art sendiri bakal coba tapping menggunakan M60 Neo Monster. Oke, dan satu pemain terkena knockdown. Dan kita lihat di sini Excellent Team masih berusaha, di mana X-Fan ternyata berhasil dijatuhkan, masih ada pagar yang melindungi ya tentunya. Dan musuhnya masih coba untuk memfight, di mana ada pergerakan dari JR Pro juga untuk bergerak terlompat, dia bakal di tapping terus ada bule. Tapi ternyata mendapatkan tembakan balasan dan satu orang X-Fan belum berhasil untuk diselamatkan. Di sisi lain udah ada G-Pro yang berhasil di knockdown karena lari terlalu jauh, menunggu Santana yang akan coba untuk follow up dari arah jauhan, dan Pong terlalu kritis nyawanya. Ada tembakan peluru di mana-mana, hujan peluru di mana G-Pro bakal coba untuk dibantu oleh orang Santana, udah masuk ke dalam rumah ayam. Tapi kita lihat ternyata ada back off dari tim Excellent Team kali ini. Yes, di sana Santana bakal coba melakukan tapping lagi ke arah tim Elvo, di mana masih coba melakukan medikasi, dan dari posisi Santana sendiri benar-benar nggak bisa untuk melakukan engage. Dan kita lihat di sini dari minimap sudah ada kedatangan tim lain dari tim nomor 6 atau nomor 9 dan bakal coba memback step dari pemain tim dari Lovre Indo Pride. Udah langsung tapping menggunakan SM8 dan Relax, udah harus sekarat. Bakal ada pop up glue yang cukup baik juga dari Relax.
Dan Prabu Star bakal coba untuk naik ke atas high ground dulu, di mana di sini posisi dari Louvre Indopra cukup berbahaya, di mana Val juga bakal ditinggal. Udah kehilangan 2 temannya, kali ini relax, dan juga 1 orang lainnya bakal coba untuk nge-split dulu. Tim Prabu gak bakal ngasih mundur, Wow Santana terisa sendirian dan hanya berlindung di balik pepohonan, di mana Excellent Team masih mendapat keuntungan untuk sejauh ini. Yes, dan ini dari tim Louvre Indopra, 1 pemainnya itu cukup sulit untuk kabur karena dimana udah diapit oleh 2 tim Prabu dan juga dari tim Alvo di sini, dan dari Santananya bakal coba holding position dulu. Oke, kita lihat masih coba di hold juga. Wah, Santana darahnya kritis banget. Gua rasa udah gak punya medkit lagi di sana. Yes. Karena dari posisinya sendiri memang gak ada kita Kongor juga berhasil dijatuhkan, dan di sisi lain ada DWN yang berhasil langsung dilumatkan di posisi ke-12. Yes, ini kesempatan yang bagus bagi Santana untuk kabur, di mana dari Prabu sendiri tidak aware ataupun tidak menyadari bahwa ada pergerakan dari tim Louvre Indopra untuk melakukan back off terlebih dahulu. Dan ini menjadi salah satu kerugian juga bagi Louvre Indopra, di mana tadi sempat juga G-Pro terlalu terburu-buru untuk masuk atau nge-pick off dari tim Elvo sendiri atau Excellent Team. Excellent Team. Ya. Dan kita lihat juga di sisi lain adanya tim Galaxy yang masih moving juga ke arah Pochinok kalau misalnya kita lihat. Tadi memang kalau misalnya kita lihat posisinya dari tim Louvre Indopra sendiri masuknya 1 persatu ya. Iya. Dimana G-Pro-nya terlalu terburu-buru, dia masuk duluan, akhirnya follow up-nya juga kurang. 1 orang mau coba masuk lagi, akhirnya mereka split kebagi 2-2. Setelah mereka udah bagi 2-2 terlalu jauh kayak gitu, udah gak bisa dibantuin, akhirnya tinggal Wow Santana sendirian. Mereka terpojok, tiba-tiba Prabu Tim datang, akhirnya mereka bisa kena sandwich. Iya, itulah makanya kenapa sini G-Pro dengan adanya kabar bahwa dari tim Excellent Team berhasil knock 1, dia bakal coba langsung masuk begitu aja. Tapi dengan ada backupan firing yang dilakukan oleh Louvre Indopra itu sebenarnya cukup bagus banget. Masih ada backupan, tapi justru dari tim Excellent sendiri benar-benar cepet banget regroupnya untuk membantu 1 temennya yang knock tadi, yang berada di belakang pagar. Yes. Dan akhirnya G-Pro berhasil terkena down. Dan kita lihat di sini dari Factory udah ada tapping juga ke arah tim dari LC. Tim Galaxy dan juga GPL Rebound, pasti masih ada Avi dengan XM8 yang coba untuk tapping arah depan, di mana Talon bakal coba di tapping lagi, cuma menerima damage sedikit dan udah mulai ada ini ya out of range juga ya, di mana ada 666 bakal terjatuh, nampaknya dari XM8 dari belakang bakal hujan peluru di mana-mana dan berhasil langsung dipulangkan ke lobby tentunya, di mana tim Galaxy tersisa 2 pemain untuk saat ini. Yes, dan Nata udah cukup sekarat banget melakukan medikasi dan udah tapping juga dari Avi ke arah tim nomor 5 AOWY, masih cukup aman juga posisinya berada di belakang batu besar. Di saat yang sama juga tadi ternyata tim Louvre Indopra juga berhasil dipulangkan ke lobby di posisi ke-11, tinggal 10 tim tersisa, cukup agak naik ya tensinya ya. Yes. Dibanding biasanya nggak pasif juga, nggak kayak grup yang kemarin kali ini. Tapi ini baru ronde pertama, gue rasa nanti di Purgatory pastinya tensinya bisa lebih naik lagi, bisa lebih panas lagi. Ya, bener banget. Dan dari GPL sendiri ini yang menjadi salah satu poin penting juga ketika udah 1 pemain berhasil didapatkan, nggak mau terlalu langsung masuk ataupun naik ke high ground, karena mungkin dari segi resource mereka menyadari bahwa ini masih minim banget, dan untuk early game pasti kalau di dalam salah satu scenes turnamen itu malah agak sulit untuk namun dulu oleh. Dan di sisi lain di sini juga GPL dari GPL Reborn udah ada yang pakai info box dan masih ke Pochinok juga untuk daerahnya. Kita lihat udah ada pergerakan juga dari Dan, di mana ada Saina Mystic di depan udah ngamanin rumah beton aja, bakal coba untuk ngamanin rumah L untuk tim DJN Chokers dulu. Yes, ini udah ada bentrokan yang kedua kalinya mungkin bakalan terjadi antara DJN Chokers dan juga Saina Mystic, yang tadi sempat terpick off 1 pemain ya dari timnya DJN Chokers, dan kita lihat udah ada tapping juga dari tim nomor 2 Eternal dan juga tim GPL ID. Oke, udah ada open fire lagi dari Eternal Thanos. Kita lihat ke arah depan, di mana musuhnya cukup defensif. Dan dari Eternal sendiri juga masih cukup bermain hati-hati juga. Kalau misalnya kita lihat zonanya masih gede banget. Cuman pengumpulan dan penumpukan terjadi dari Pochinok dan juga Pick kali ini. Yes, bener banget. Dan dari tim nomor 3 udah ada tapping juga ke arah tim Prabu, di mana tim Zeus Esport ya bertemu dengan tim Prabu dan udah melakukan tapping, dan udah langsung aja Zou di sana menggunakan Scar-nya, masih belum nemui targetnya, di mana ada pop up glow yang cukup banyak yang di spawn oleh tim Prabu. Agak cukup terjepit juga dari Zeus di arah Pick. Kalau misalnya kita lihat di sana mungkin dari arah Saina juga masih ada di lower ground ya. Ya, harusnya ya. Masih ada di rumah beton, berarti Zeus itu antara ada di rumah bolong atau di rumah labirin. Rumah labirin Ya? Mereka labirin. Oh, bolong di sana kanan. Ya. Masih ada tim DJN Chokers kalau misalkan gitu. Berarti mereka ada di rumah labirin untuk Zeus sendiri kali ini. Yes, dan dari Zeus sendiri untuk point view yang dimiliki oleh dari tim Saina Mystic agak cukup tertutup ya dari patahan bukit yang dimiliki di sekitaran Pick. Dan oke, udah ada bakalan inisiasi langsung masuk.
Ya kita lihat di sini ada Danger dengan M18 sama 17 mendapat satu pemain dari Eternal. Diesel kita lihat juga udah terjatuh 1-1 sementara yang waktu. Bakal coba di follow up dulu tapi kita Rens dengan Skarnya bakal coba untuk berdiri di atas atap dan coba untuk menembak ke arah tim musuhnya. Dimana kita lihat masih ada pergerakan defensif juga kalau misalkan dari tim Jogja Militan kali ini. Jogja Militan. Dan oke, di sini Ozel udah tereliminasi dan ini menjadi 3 versus 4. Ini bakal menjadi salah satu aware juga bagi tim Jogja Militan. Kalau misalkan mereka turun dan cuma menabrak dari tim Ether, ini bakal menjadi kesempatan bagi tim 2 untuk bisa langsung masuk atau memparty tim dari Ether dan juga tim Jogja Militan. Eternal Thanos setelah memiliki satu pemain dari ini tim Jogja Militan, mereka nyulik satu, habis itu mereka udah mundur aja, nggak usah terlalu di-comment juga karena terlalu berbahaya. Ini posisinya di rumah beton, mereka terlalu defensif juga untuk tim dari Jogja Militan, jadi mereka memilih untuk mundur karena di belakang juga kalau misalnya kita lihat udah ada tim 2. Yes, dan pastinya tim 2 udah kedengeran juga bahwa ada peperangan yang terjadi antara tim Jogja Militan dan juga tim Eternal. Benar, itu GPL Reborn yang juga udah melakukan pergerakan coba untuk menyisiri zona terlebih dahulu, tapi cukup berbahaya kali ini. Dimana Pochinok tadi kalau misalnya kita lihat di map itu cukup numpuk banyak tim, melihat sekarang masih ada 10 tim yang masih bisa bertahan. Yes. Dan kita lihat udah dari sebelah sisi kiri udah ada juga lampu-lampu summon airdrop yang udah di spawn di daerah pick. Dan ini menjadi salah satu info yang cukup baik juga bagi tim GPL Reborn untuk lebih berhati-hati masuk ke zona pick karena udah banyak banget dari tim Zeus, ada tim Prabu yang tadi berhasil menempatkan rumah sabunnya ya. Tinggal 34 orang kali ini, dimana tim GPL juga masih coba untuk mencari tim yang barusan aja perang, yaitu tim Jogja Militan tadi yang udah perang. Dan di sini mereka bakal cari visionnya dulu, dimana caranya mereka lewat tanpa terdeteksi oleh tim dari Jogja Militan. Oke, dan kita lihat sini zona sudah mengarah ke arah pick dan udah masih ada 10 tim yang masih stay di zona kedua. Dan ini gua rasa dari tim Eternal Thanos ini dia bisa mau nebak zona berikutnya juga. Karena kalau misalkan lu dari Pochinok naik ke atas pick itu kan ke arah high ground. Di sini Eternal Thanos udah ngejagain high ground duluan. Dan mereka bakal berpikir tim dari Jogja Militan sama GPL itu bakal naik dari lower ground ke arah atas. Yes. So itu udah kayak advantage banget untuk tim Eternal Thanos, bisa tinggal nembakin dong dari arah yang di high ground ya. Yes, mungkin dari tim Eternal sendiri mendapatkan pinggiran zona nanti untuk next zone selanjutnya. Karena kalau gua bisa tebak bahwa next zone selanjutnya itu berada ke arah Kota Tua dan juga pick, walaupun picknya cuma hanya mendapatkan rumah bolong aja. Kita bakal lihat zona berikutnya bakal mendapatkan, ternyata Eternal menebak zona dengan cukup baik juga karena zipline udah gak mungkin dipakai di late game kayak gini. Eternal Thanos udah menembak ke arah GPL, nampaknya tim Zeus jadi masih hold position. Di sisi lain udah ada danger zone di sana yang udah ke spawn. Bener banget, telur mata sapinya udah dikasih saus ya. Kalau kemarin donat dikasih saus ya. Iya. Sekarang telur mata sapi dikasih saus. Kata Epor, bener Epor. Tuh hati-hati pakai pleset. Iya, ntar biasanya kan gue udah punya nama buat lu kok. Iya, siap. Oke, dan kita lihat, kita kembali ke game di mana Eternal masih coba untuk holding position, di mana Danger udah bakalan coba langsung turun begitu saja, dan dia sudah kedengeran. Yes, untungnya mereka masih punya atap juga untuk kali ini dari tim Eternal Thanos, tapi kita lihat juga di atas udah ada pergerakan juga dari dalam pick tim Prabu. Udah moving langsung aja ketemu 2 orang sekaligus. MP40 gak cukup buat ada dua cukup responsif tentunya dari belakang. Udah ada pergerakan follow up dari seorang Freeze dengan MP40 sekali lagi. Coba untuk di jump shot dari ke bawah terlalu berbahaya tentunya. Satu orang berhasil ditemukan. Ada luasan cukup baik lagi, tapi kita lihat Freeze nampaknya terjebak dan kepusingan. Mau kemana tentunya seorang Freeze kali ini. Dan satu orang lagi bakal ditembak, ternyata 2 pemain berhasil dijatuhkan dari tim Prabu. Excellent team akhirnya berhasil. Oh ternyata selain itu di sisi lain dirumatkan ya. Iya, tereliminasi oleh Prabu maksud gua. Benar banget, dan dari tim Ini Prabu sendiri masih punya 2 pemain yang bisa menyelesaikan peperangannya dengan tim Excellent. bener, ini nama-nama orang itu nggak sesuai nama timnya. Heran bingung saya. Dan kita lihat Prabu juga udah moving lagi, akhirnya mereka berhasil mendatangkan tim Excellent Team kali ini. Dan mereka masih ada di luar zona, selain udah ada tim Galaxy yang melakukan pergerakan dengan monster trucknya kali ini. Oke, dan Zeus sudah bakal coba tapping tapi masih belum mengenai tim dari Galaxy. Dan zona sudah mulai shrinking dan udah ada satu tim dari DJN Chokers yang sudah
menempatkan posisinya untuk bisa meng-pick off satu persatu pemain yang bakal masuk ke teritorial dari defense mereka. It's a bad news for talent tentunya dari Dakar, tembakan langsung terjatuh segitu saja oleh tim Prabu tentunya. Tim Prabu mendapatkan advantage kembali. 7 poin eliminasi telah dikumpulkan, kali bakal moving dulu, tapi di sisi lain udah ada tim lain yang coba untuk bergerak dari Zeus dari rumah labirin tentunya, di mana udah ada tim Dan yang nungguin di rumah kayu, tinggal memetik buah dari kejauhan aja. Yes, benar banget. Dan dari Freeze di sini udah bakal terkenok, bakal ada pop up blue wall juga untuk membackup, merevive dari Freeze. Dan masih di sini ada backstep yang dari dilakukan oleh The Giant Chokers. Mamang bakal coba melakukan jump shoot. Udah ada MP40, masih ada respon gol yang sangat baik banget dari Mamang. Dan dari shotgunnya berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus The Giant Chokers. Mamang udah knockdown. Masih satu pemain lagi dari tim Prabu yang mencoba melakukan medikasi. Agak bingung, agak pusing dari Mamang, berhasil dijatuhkan kembali lagi oleh seorang Zou dari Zeus dari kejauhan, di mana mereka juga harus menahan dari tim Seina yang ada di bawah tentunya. Udah ada tim yang memanfaatkan kesempatan kali ini untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu, tapi kita Prabu masih kesulitan untuk masuk ke dalam zona, masih memanfaatkan tembok untuk pertahanan diri. Tapi di sisi lain Zou, gimana tim Zeus tinggal 2 pemain, ternyata masih ada Ervan bakal diincar kembali, di tapping terus bola coba dikikis, di mana Van masih berhasil berlari out of range. Kali ini Zou bakal bergerak lagi, di bawah udah ada tim yang bakal menyambut tim Zeus setelah ini. Yes, dan dari Zeus sudah tersisa 2 pemain yang bakal coba langsung di pick off aja dari tim Seina Mystic. Dan Prabu Rian berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim yang berada di dekatnya, dan dari Rian bakal coba di-push begitu saja. Zou udah harus terkena knockdown, Arthur bakal coba membackup, tapi udah kelihatan situ aja udah ada pop up glue yang cukup responsif banget. Nice banget glue-nya, kita lihat di sini Arthur bakal coba memutar ke arah zona luar, dan udah kelihatan begitu saja Arthur nggak bisa berbuat banyak. Zeus Esport harus tumbang. 8 tim tersisa kali ini masih menembakkan lagi, tapi zona yang menuju ke tim Galaxy yang tersisa 1 pemain tentunya, mana ada Ervan ternyata gak cukup kuat, tinggal 6 tim tersisa, di mana Seina masih berhasil mengumpulkan 4 poin eliminasi untuk kali ini. Yes, 2 pemain dari Zeus dan juga 1 pemain dari Prabu berhasil di pick off, dan ini menjadi salah satu posisi juga yang cukup baik dari Seina Mystic karena berada di high ground dan zona tidak terlalu jauh untuk mereka melakukan rotasi selanjutnya. Dan dari tim nomor 5 hanya tersisa Lone Survivor. Ini menjadi kabar buruk juga ketika dari nomor 5 tidak berada di sisi belakangnya. Eternal Thanos terkena tembakan dengan AWM seorang Asuna dari Cray Max kali ini, tapi mereka mendapatkan advantage sebuah high ground, di mana kali ini mereka harusnya nggak overstay. Ini kesalahan yang dilakukan oleh tim Zeus juga karena mereka tadi overstay di rumah L. Ketika mereka mau masuk ke arah zona itu udah ada tim Seina yang nungguin. Kita lihat ada tim Dan yang bakal coba ditembak juga oleh Seina, kali ini di bawah Eternal Thanos bakal coba untuk diras oleh GPL Reborn nampaknya, di mana tim Galaxy AOE terjebak gak bisa kemana-mana, masih untuk mendapatkan keuntungan dari BTR Hans di sana. Ya Mega SM8 yang dibalikin, Jogja Militan harus puas di posisi ke-6. Kita lihat dengan 4 tim tersisa, tim Galaxy juga menyusul tentunya. Seina masih berusaha, udah ada yang berdiri di balik batu, coba untuk follow up 1 orang pemain juga, dan GPL Reborn berhasil dilumatkan. Eternal masih bisa bertahan, Cray Max bersama juga Seina tentunya. Yes, dan kita di sini Seina benar-benar cukup baik banget, berada di high ground, bakal coba di tapping begitu saja ke arah bawah, di mana dari Seina 2S udah berhasil langsung dilumatkan dan tersisa 3 versus 1. Ini kabar buruk bagi tim Eternal Thanos, walaupun sudah mengamankan placement point yang kedua, di mana udah langsung di tapping misalnya Glue Wall, bakal coba dihancurkan saja, dan yes berhasil mendapatkan 1 kill eliminasi dari tim Seina Mystic dan berhasil buyah. Dengan